Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih ada dalam ibadah online Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini semakin mendekati hari Natal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita tetap sukacita sekalipun hari-hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing kami melayani umat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan bangga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allah. Mulutku kan selalu. Amin. Dan angkat sembahmu. Tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu lebih sungguh. Sebab itu ku memujimu. Amin. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu. Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memujimu. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allah kami. Kami mengangkat suara kami menyembah. Haleluya. Oh, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan. Kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Beri satu sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Kami memuji. Menyembahmu. Yesus. Hari ini kami ada di rumah kami masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami besarkan, Engkau Allah yang kami agungkan. Betul kami masih ada di rumah kami masing-masing untuk datang beribadah. Betul kerinduan kami untuk datang bersama-sama berkumpul di gereja. Namun ada satu keadaan yang Tuhan izinkan yang dimana kami harus tetap di rumah kami untuk beribadah. Namun ini yang kami percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir. Dan ini juga yang kami percaya ketika ada orang sepakat meminta sesuatu. Maka Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah hari ini dalam ibadah raya minggu. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kami dilawat Tuhan. Kami dijamah Tuhan. Dan pada akhirnya, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, ada hadirat surga, ada kuasa Allah yang dinyatakan bagi setiap kami. Karena itu kami mau habiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, jemaat Tuhan kita bersorak-sorai, kita bersemangat untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama dengan tim Praise and Worship gereja kita akan lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita tetap terus memuji Tuhan. Haleluya. Siap menerima lawatan Tuhan hari ini? Amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menerima anggur yang baru.
kita mau siapkan hati kita. Bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Katakan sekali lagi. ku rasa
rumahmu masing-masing. Nikmati hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar setiap kami dilawat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan. Penuhiku Ya Yesus, ku rindu selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Betul kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi ini yang kami percaya, bahwa Tuhan hadir di rumah kami. Melawat setiap kami, menjumpai setiap kami. Sehingga hari ini bukanlah hari biasa-biasa yang dimana dalamnya kami beribadah. Namun hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Yesus. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Melalui firman-Mu yang akan sebentar kami dengar. Melalui pengagungan kami kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami rindu lawatan-Mu nyata atas kami Allah. Kami rindu perjumpaan terjadi di rumah kami masing-masing. Sebab itulah kerinduan kami tatkala kami duduk diam di kaki Tuhan. Kami mengangkat muka kami menghadap wajah Tuhan. Mengangkat tangan kami sambil kami berkata, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Yes, ini yang kami rindukan, ini yang kami rindukan. Ku selalu diam dalam menikmati-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami, ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik dari firman-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi masing-masing kami. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman. Jamah masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap dengarkan firman. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita di rumah kita masing-masing. Kita angkat Alkitab kita sambil kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan menikmati
berkat Natal, iya kan, dalam kelahiran Yesus Kristus ke muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan Tuhan. Bahkan termasuk dalam pandemik ini, iya kan? Sehingga setiap kita tidak bisa bilang, Tuhan bagaimana kita bisa merayakan Natal kalau pandemik ini masih ada. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita ngatur Tuhan, saudara. Angkatlah pandemik ini. Saudara, kita cuma bisa bilang sama seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam doa di Taman Getsemani. Jikalau mungkin cawan ini lalu, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu bukan kehendak. Yesus mengajarkan penyerahan diri total. Sehingga akhirnya hidup kita cuma bisa bilang, Tuhan kalaupun kita harus Natalan di pandemik ini, saya percaya itu tidak akan mengurangi makna kelahiran Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Justru saudara. Terkadang kalau kita pikirkan justru akhirnya Natal ini bicara tentang pribadi kita dengan Tuhan. Karena Natal ini berbeda nanti saudara dikasih dalam Tuhan. Perayaan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu banyak gereja-gereja yang merayakan secara besar-besaran. Namun akhirnya sekarang di tahun ini secara khusus kita merayakan Natal dalam keheningan. Tapi pesan Natal tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesukaan besar sedang terjadi. Sukacita Natal, damai Natal tetap terus berkumandang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan secara khusus menjelang Natal, tanggal 20 ini saudara. Saya mau sampaikan sesuatu, yakni menjadi pembawa-pembawa pesan Natal atau the messenger of peace. Menjadi pembawa-pembawa pesan kedamaian. Karena kita gak bisa lepaskan kedamaian dari kasih Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa Yesaya juga mencatat Raja Damai. Jadi Kristus yang adalah Raja Damai. Kita adalah anak-anaknya. Kita ada di dalam kerajaan damainya. Harusnya kita memahami. Kita juga adalah pembawa damai. The messenger of peace. Karena selalu saya bilang dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang hebat. Dunia tidak kekurangan orang kaya. Dunia tidak kekurangan orang berkedudukan tinggi. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang menjadi pembawa-pembawa damai. Kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam Efesus pasalnya yang kedua, saudara. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14. Sampai dengan ayatnya yang ke-18. Apa yang Alkitab katakan di sana? Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita. Siapa dia? Yesus. Yesuslah damai sejahtera kita. Alkitab katakan yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Yesus datang, saudara dikasih dalam Tuhan, memperdamaikan. Dia merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh. Jadilah pembawa-pembawa damai. Bukan justru sebaliknya jadi biang onar. Pembawa keributan, pembawa huru hara, pembawa kerusuhan. Bahkan yang tadinya ada adem ayem gitu kan, gak ada keributan. Justru malah dibuat keributan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus mengajarkan jelas buat setiap kita. Dia datang sebagai damai sejahtera saudara dan saya. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat selanjutnya ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan apa?
damai sejahtera. Lagi-lagi Yesus mengadakan damai sejahtera. Menghilangkan tembok perseteruan. Menghilangkan tembok pemisah. Jadi kita tahu status kita. Kalau kita ngaku kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kita bangga, kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang Yesus sudah lakukan, lakukan. Apa itu? Jadi pembawa damai. Di tengah-tengah keributan jadi pembawa damai. Sehingga akhirnya dunia tahu siapa yang menjadi pembawa damai. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang, ayat selanjutnya 17, Yesus datang, perhatikan saudara, dan memberitakan damai sejahtera. Jadi apa yang Yesus bawa? Berita tentang damai sejahtera. Itu sebabnya ketika malaikat menjumpai gembala. Pada saat itu malaikat bilang, aku memberitakan apa? Kesukaan besar. Sebab telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Yesus Kristus. Jadi berita di mana-mana yang kita dengar kalau tentang Yesus tidak bisa dipisahkan dengan berita kesukaan besar, berita pembawa damai, bukan berita huru-hara, berita chaos, apalagi berita hoax, saudaraku. Yang tidak ada masalah direka-rekakan supaya ada jadi masalah. Yang tidak ada keributan direka-rekakan supaya jadi ribut. Dunia tidak kekurangan orang-orang yang bisa melakukan seperti itu, saudara. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang mereka-rekakan untuk menjadi pembawa damai. Yesus datang memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Supaya di salib itu diperdamaikan, dihancurkan perseteruan itu. Jadi kita mengerti seharusnya kita ini menjadi pembawa-pembawa kedamaian. Engkau suami-suami jadi pembawa damai. Tengah-tengah rumah tanggamu. Engkau istri-istri jadi pembawa damai tengah-tengah keluargamu. Engkau orang tua jadi pembawa damai. Anak-anak jadi pembawa damai. Mertua, iya kan. Jadi pembawa damai dong. Kan dilihat nih. Jangan tiap hari Minggu beribadah, tiap hari Minggu pujian penyembahan, ya kan, tiap hari pujian doa, penyembahan, tapi kalau ribut, wah. Kayak gak kenal Tuhan gitu loh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita ini menyembah Allah yang menjadi pembawa damai. Dan salah satu julukannya, the King of Peace, Raja Damai. Kalau kita menyembah Raja Damai, berarti kita ada di dalam naungan kerajaannya. Dan di dalam kerajaan itu hanya orang-orang yang menjadi pembawa damai kerinduannya. Ayat selanjutnya, ayat 17. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah perhatikan ayat selanjutnya, ini tadi saya bilang dalam Yesaya pasalnya yang 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan apa? Raja damai. Jadi jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menyembah Allah yang merindukan kita sebagai orang-orang membawa damai. Dia Raja damai. Maka orang-orang yang menyembah Raja damai harusnya menjadi pembawa-pembawa damai. Bahkan jelas di dalam Matius 5 ayat 9, Yesus sendiri bilang saudara,
Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Wow, sampai sini jelas saudaraku. Bahwa yang dapat mengaku atau menyandang dirinya sebagai anak-anak Allah, dikategorikan anak-anak Allah, adalah mereka yang memiliki kerinduan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi status orang yang mengaku anak Allah, dia harus menyadari ciri khas yang tidak bisa dibuang adalah dia selalu menjadi pembawa damai. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi pembawa damai. Amin. Dimanapun saudara berada. Kita membawa damai bukan karena kita gak bisa balas yang jahat dengan yang jahat. Kita membawa damai karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan gitu loh. Iya kan? Kita orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu, kenapa orang suka bawa ribut, ngegosipin orang, serang sana, serang sini. Karena sejatinya belum ada kedamaian. Sehingga apa yang Alkitab bilang dari hati itu keluar, saudaraku. Karena gak bisa menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena dia gak memberikan, tidak ada kedamaian dalam hatinya. Berbahagialah orang disebut orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebagai pendahuluan saya catat begini saudara. Yesus Kristus adalah Raja Damai. Sampai di sini dulu setuju kan? Iya dong. Alkitab sendiri mengatakan Yesaya 9 ayat 5 tadi kan. Namanya akan disebut Raja Damai. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Maka seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang. Yesus datang ke dunia buat semua orang. Dan harusnya Yesus bisa dapat dinikmati oleh semua orang. Apa? Kedamaiannya. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Maka seharusnya Kristus yang adalah Raja Damai dapat dinikmati oleh semua orang melalui hidup kita yang membawa pesan kedamaian. Enggak semua orang kenal Yesus. Tapi semua orang mungkin bisa melihat kita dan kita bisa menjadi pembawa-pembawa damai. Dan orang akan melihat perbuatanmu yang baik, Yesus bilang, dan memuliakan Bapamu di sorga. Dari mana orang mengenal damainya Kristus? Dari saudara dan saya. Karena saya percaya ada maksud Tuhan di mana saudara ditempatkan saat ini. Engkau mungkin di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Engkau mungkin di tengah-tengah keluarga yang masih jauh dari Tuhan. Dan mungkin engkau sendiri yang baru mengenal Kristus. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Bawalah pesan damai sejahtera itu bagi orang-orang di sekeliling. Mungkin engkau bekerja di tempat-tempat orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Engkau berusaha di tempat orang yang mungkin banyak belum mengenal Tuhan. Jadilah pembawa pesan damai. Dan orang akan melihat perbedaan, saudara. Orang lihat akan perbedaan. Karena itu saya pelajari begini. Sebagai pembawa pesan damai, kita harus ngerti. Pembawa pesan damai itu dimulai dari kita. Sama-sama bilang sama saya, dimulai dari saya. Sama-sama bilang sama saya, dimulai dari saya. Amin. Ya. Karena kita yang sudah mengetahui, gak usah anggap itu tapi dia Kristen lebih dulu, pendeta tapi dia gak bisa bawa damai. Gak usah mikirin orang, kita udah tahu kebenaran kepada kita akan dituntut. Tapi dia tahu kebenaran juga, ya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting bagian kita kerjakan. Kita tahu kita harus jadi pembawa damai, lakukan.
Sekalipun ada orang-orang yang mungkin engkau lihat lebih dulu menjadi Kristen, namun dia tidak bisa menjadi berkat. Dia tidak bisa membawa damai, it's okay. Itu bukan urusanmu. Urusan kita aja lakukan firman, apa yang Yesus perintahkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita tahu mesti kita lakukan itu yang kita kerjakan. Sekalipun mungkin kau berkata, tapi dia lebih rohani dari saya pendeta, it's okay. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita apa? Lakukan apa yang kita tahu. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena saya percaya ada reward dari apa yang kita lakukan. Amin saudara. Nah saya pelajari sebagai pembawa pesan damai. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengalami dan tinggal dalam damai. Itu dulu terlebih dahulu. Mengalami dan tinggal dalam damai. Kenapa? Karena kita nggak bisa membagikan sesuatu yang tidak kita punya. Kenapa orang susah sekali membawa damai? Kenapa orang sulit sekali untuk menjadi pembawa-pembawa damai? Bikinnya ribut aja, bentar-bentar ribut, bentar-bentar marah, bentar-bentar ribut, bentar-bentar marah. Karena nggak ada kedamaian dalam hatinya. Sekalipun dia mungkin beragama Kristen. Mungkin sebagian saudara, oh jadi ada yang pendeta. Ada saudara. Pribadi, karakter, buah akan terlihat. Bukan soal apa agamamu. Tapi kalau engkau memiliki damai yang tidak pernah bisa hilang. Makanya Yesus bilang kan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Mungkin perkataan itu buat murid-murid, tapi saudara dikasih dalam Tuhan ketika Roh Kudus ada tinggal dalam hati saudara dan saya. Maka perkataan itu juga berlaku buat hidup saudara dan saya. Maka damai sejahtera itu kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Maksudnya apa? Damai sejahtera Kristus bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Orang bisa merasakan damai kalau skalanya tercukupi. Orang bisa merasakan damai kalau hubungannya baik satu dengan yang lain. Orang bisa merasakan damai kalau dia lagi happy, lagi dia senang. Tapi ketika dia lagi ribut, dia lagi ada masalah, dia lagi pergumulan. Apakah damai itu tetap ada? Damai itu hanya bisa didapat dari Yesus. Damai yang mengatasi segala masalah. Ada masalah, nggak ada masalah, ada uang, nggak ada uang, ada pergumulan, nggak ada pergumulan. Rasakan damai nggak? Kalau damai kita hanya bergantung kepada keadaan. Kalau damai kita masih bergantung kepada apa yang kita miliki. Apa yang kita rasakan, perasaan-perasaan kita. Maka sejati itu bukan damai dari Kristus. Karena damai dari Kristus harus bersifat kekal. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, Yesus bilang. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Apa yang Yesus berikan bersifat kekal. Makanya sebagai pembawa pesan damai, maka kita harus yang pertama, kita mesti mengerti. Kita harus mengalami dan tinggal dalam damai terlebih dahulu. Mengalami dan tinggal di dalam damai. Kolose 3 ayat 15 bilang begini. Hendaklah damai Kristus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah, perhatikan saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus tinggal dulu dalam hati kita, karena untuk itulah kamu dipanggil dan menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Kristus harus kita miliki dulu, kita alami dulu, tinggal dalam damai. Baru kita bisa jadi berkat buat orang lain, membawa damai. Kita bagikan. Kenapa? Karena damai itu tidak akan pernah habis. Makanya kalau saudara pernah dengar kata-kata, aduh capek gue pendeta bawa damai, dia ngajakin ribut terus. Capek gue ribut terus, gue udah buat berusaha damai, dia ngajakin berantem, aduh capek gue. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bukan damai sejahtera Kristus bos. Kalau damai sejahtera Kristus gak sesuai dengan keadaan apapun yang terjadi, hati tetap akan dipenuhi damai. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Maksudnya apa? Bukan ego kita lagi yang memerintah,
Bukan kedagingan kita lagi yang memerintah, bukan untung rugi lagi yang kita pikirkan memerintah dalam hati kita, namun damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati saudara dan saya. Kalau itu sudah memerintah dalam hati kita, maka hidup kita akan dituntun untuk selalu menjadi pembawa damai. Selama masih ego yang memerintah hati kita, selama masih kedagingan yang memerintah hati kita, maka kita akan sulit membagikan damai Kristus. Jadi yang pertama sebagai pembawa pesan damai, maka kita harus mengalami dan tinggal dalam damai. Yang kedua, sebagai pembawa pesan damai, maka yang kedua saya pelajari kita harus menjaga lidah. Sama-sama bilang sama saya, menjaga lidah. Amin. Ya. Karena seringkali dengan lidah ada keributan. Seringkali dengan lidah ada berantem saudara. Seringkali dengan lidah ada hal-hal yang jadi miskomunikasi. Makanya Yesaya 50 ayat 4 bilang begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebagai murid-murid Kristus saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita setiap hari harus mempertajam lidah kita untuk menjadi berkat, bukan mengutuki orang. Hati-hati dengan lidah. Karena seringkali orang jatuh di lidah. Perkataannya mungkin gak menyakiti. Menurut kita mungkin tidak menyakiti kita, tapi belum tentu itu tidak menyakiti buat orang lain. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa sebagai pembawa pesan damai yang harus kita jaga. Yang kedua, jaga lidah. Menjaga lidah. Pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan. Jangan katakan terlebih dahulu baru kita pikir. Terlambat. Pikirin apakah ini mendatangkan damai sejahtera sebelum kita ngomong. Pikirin apakah kita ini membangkitkan iman orang sebelum kita ngomong. Pikirin kira-kira kalau saya ngomong ini sakit-sakit nggak orang hatinya. Pikirin itu terlebih dahulu. Sehingga akhirnya status kita sebagai pembawa damai. Itu akan sangat berpengaruh dari apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Dan yang ketiga, sebagai pembawa pesan damai. Maka kita harus yang ketiga, hati-hati terhadap setiap tindakan. Jadi yang pertama terlebih dahulu kita harus memiliki damai itu sendiri. Kristuslah sumber damai sejahtera itu. Sehingga kita akhirnya bisa membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dan yang kedua, karena kita membawa pesan damai, maka kita harus hati-hati jaga lidah. Hati-hati sebelum kita mengucapkan sesuatu, kira-kira ini nyakitin hati orang gak nih kalau saya ngomong. Kira-kira kalau saya ngomong ini hati orang tergores gak, luka gak. Kira-kira saya ngomong ini membangkitkan iman seorang gak. Atau justru membuat dia jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, bagi pembawa pesan damai, maka kita harus hati-hati terhadap setiap tindakan. Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara dan saya itu surat yang dapat dilihat orang. Kita jalan kemana aja saudara, orang lihat. Dan dia akan lihat setiap tingkah laku kita, setiap sikap kita, setiap pengambilan keputusan kita, Tuhan lihat. Orang lihat maksud saya. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, dia akan menilai. Iya kan? Dia akan menilai. Apakah kita bisa jadi berkat dalam setiap tindakan kita? Atau kita bisa jadi orang-orang yang tadinya dekat sama Tuhan, ngelihat sikap kita, ngelihat tindakan kita. Ih, katanya melayani Tuhan tapi kok kelakuannya begitu ya, kayak kucing garong. Ih, katanya melayani Tuhan tapi kok kelakuannya begitu ya. Ih, katanya melayani Tuhan, ih katanya sering beribadah kepada Tuhan, tapi kok karakternya begitu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita nih iklan berjalannya Yesus, saudara. Orang kenal Yesus dari sikap kita. Orang tahu siapa yang kita sembah dari ketahuan dari hidup kita. Maka pesan saya begini, engkau berbisnis, engkau berbisnis secara jujur. Bekerja secara jujur. Sehingga akhirnya orang ngelihat kita sebagai orang yang memang benar orang-orang yang takut akan Tuhan.
Dan Alkitab bilang dia ada orang-orang yang melihat perbuatan kita takut akan Tuhan. Dan dia pada hari Tuhan melawat, dia akan memuliakan Tuhan juga. Jadi penting terhadap sikap kita saudara. Sikap kita harus jaga. Ya. Jadi yang ketiga hati-hati terhadap setiap tindakan kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Sebagai pembawa pesan damai. Maka kita harus tetap menjaga hati kita dari serangan intimidasi. Kenapa kita harus jaga hati kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hati adalah pusat kehidupan. Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati kita harus kita jaga senantiasa. Karena terkadang saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi bisa mengintimidasi hati kita. Apa yang kita lihat akan mengintimidasi hati kita. Apa yang kita dengar bisa juga terkadang mengintimidasi hati kita. Sehingga akhirnya hati kita bisa terkontaminasi gitu. Makanya selalu saya bilang jaga hati, miliki saringan hati selalu. Sehingga pada akhirnya Yesus juga bilang dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Iya kan? Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi penting sekali untuk kita menjaga hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati-hati, jaga hati. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi pembawa-pembawa pesan damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, engkau ada di pekerjaanmu jadi pembawa pesan damai. Engkau di rumah tanggamu jadi pembawa pesan damai. Engkau di tempat bisnismu jadi pembawa pesan damai. Betul, keadaan mungkin memaksa kita, membuat kita terkadang sulit untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Tapi ingatlah, engkau dari kerajaan yang berbeda dan rajamu disebut Raja Damai. Engkau bukan dari kerajaan dunia ini yang memperjuangkan segala sesuatu dan menghalalkan segala sesuatu. Sehingga engkau akhirnya bisa menjadi pembawa-pembawa keributan, pembawa-pembawa kerusuhan. Kita berasal dari kerajaan damai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berasal dari kerajaan damai. Amin. Karena itu bertindaklah sebagai anak-anak kerajaan yang membawa damai. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu dimulai dari saya. Sama-sama bilang sama saya, dimulai dari saya. Jangan menuntut suamimu, jangan menuntut istrimu, jangan menuntut anak-anak mertua, menantumu. Jangan menuntut mungkin orang-orang yang mungkin kau kenal lebih rohani daripadamu. Mungkin kau kenal sebagai orang-orang yang lebih dulu Kristen. Jangan menuntut dari mereka. Karena kita tahu kebenaran hari ini. Mulai dari kita. Sehingga orang akan melihat. Dia berbeda, dia berbeda, dia berbeda. Dari situlah nama Yesus dipermuliakan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dalam kita menyikapi minggu-minggu mendekati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang kita kenal sebagai Raja Damai. Tetaplah menjadi pembawa-pembawa pesan damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Dengan terlebih dahulu ada dalam kedamaian itu. Dengan terlebih dahulu memiliki kedamaian itu. Dan dengan yang kedua, jaga lidah atau mulut kita. Dan yang ketiga, jaga kehidupan atau kelakuan keseharian kita. Dan yang keempat, jaga hati kita. Hati-hati dalam setiap intimidasi iblis yang membuat hati kita merasa kehilangan damai sejahtera. No, seharusnya damai sejahtera Allah tidak bisa hilang. Oleh karena keadaan, oleh karena masalah. Karena Yesus bilang, apa yang kuberikan kepadamu berbeda dari apa yang dunia berikan kepadamu. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami saat ini bersyukur. Di hari-hari menjelang kami merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Ke muka bumi ini Engkau datang. Menjadi pembawa damai. Yang merobohkan tembok perseteruan antara kami dengan Allah. Engkau datang. Untuk mendamaikan kami. Itu sebabnya Engkau memberikan contoh teladan yang baik bagi kami. Untuk kami juga melakukan hal yang sama. Sebagai pembawa-pembawa pesan damai. Dimanapun Allah tempatkan kami berada, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami ya Tuhan. Yang Tuhan percayakan. Kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Sehingga akhirnya kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami jadi biang rusuh. Mungkin kami jadi pemecah belah. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami gampang sekali untuk diadu domba ya Tuhan. Sehingga akhirnya kami menyadari status kami sebagai anak-anak Allah sudah terhilang. Kami lupa bahwa kami adalah pribadi yang berasal dari kerajaan damai. Kami bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, ingatkan kami selalu. Bahwa kami adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan damai. Untuk kami tetap tinggal dalam damai Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuntun sertai setiap kami dalam langkah hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami mengerti. Kami harus buat perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini. Dan dunia sedang kekurangan orang-orang yang menjadi pembawa damai. Biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat di mana kami berusaha. Kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itulah kehendak Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan apapun juga yang kami kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Jamah sembuhkan setiap mereka. Kami percaya firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus. Berkat anugerah Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Pesan firman Tuhan sudah kita dengar hari ini dan saya berharap biarlah hidup kita di hari-hari ke depan tetap terus menjadi pembawa-pembawa damai. Amin saudara. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal. Di rumah kita masing-masing masih tetap sama. Dan saya percaya dan saya berharap setiap kita tetap terus mengalami sukacita Natal. Iya kan? Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap terus boleh menikmati berkat kelahiran Yesus Kristus. Sekalipun kita merayakan di rumah kita masing-masing. Tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal jam 6 pagi di akun YouTube kita seperti biasa. Ajak saudara-saudara, ajak keluarga, ajak suami, ajak istri untuk menikmati berkat-berkat Natal di dalamnya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita juga akan kembali memberikan persembahan kita. Dan rekening perut gereja tetap sama, Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Nah, kita akan berdoa buat setiap persembahan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Anugerah yang indah buat setiap kami, tatkala kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga yang kami doakan ya Bapak, tatkala kami datang ke hadapan Tuhan. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Kami datang memberikan korban syukur kami kepada Tuhan melalui nomor rekening gereja yang sebentar nanti akan kami transfer ke sana. Bapak berkati setiap tangan-tangan umat Tuhan. Kami percaya kami memberi dengan sukacita iman, tanpa paksaan, tanpa persungutan. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus karena kami tahu apa yang Tuhan titipkan atas kami, apa yang Tuhan percayakan bagi kami adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami mau memberi dengan sukacita iman sehingga pekerjaan Tuhan dalamnya boleh tetap terus berjalan. Dan setiap rupiah yang ditaburkan oleh umat Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap mereka sehingga kami memberi dengan sukacita dan Tuhan yang memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati apa yang menjadi usaha kami. Bahkan tergenapi firman Tuhan beri, maka kepadamu akan diberi. Sutakaran yang padatkan tumpah keluar itu yang akan ada dalam ribaanmu. Kami imani di dalam nama Yesus. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tatkala kami mengiring Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini. Kami boleh ada sebagaimana gereja ini ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Betul, kerinduan kami adalah gereja ini boleh kembali terbuka untuk beribadah secara onsite. Namun kami tetap terus masih ada dalam ibadah online karena kami percaya Tuhan. Tuhan campur tangan sekalipun ibadah kami masih ibadah secara online. Tuhan tolong setiap umat Tuhan. Sehingga di dalamnya umat Tuhan tetap bertumbuh dalam firman. Umat Tuhan tetap terus mendapat makanan-makanan rohani yang segar. Dan memuliakan nama Tuhan pada akhirnya.
Sehingga umat Tuhan boleh bertumbuh dewasa dan bertumbuh dalam iman. Sekalipun masuk dalam tahapan-tahapan pengujian iman di mana ada pandemik dalam kehidupan setiap umat Tuhan pada hari-hari ini. Kami tetap terus percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, berkati setiap umat Tuhan, rumah tangga yang ada tetap dijaga, tetap disertai, tetap ditolong oleh Tuhan. Berkati juga setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucapkan berkat, kuasa tangan Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan setiap mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, biar Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit. Tuhan, dari tempat ini kami ucapkan berkat kesembuhan, kuasa Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Bukan bahkan mungkin kalau ada yang terpapar di dalam nama Yesus, oh kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan menjamah masing-masing daripada umat-Mu. Sehingga mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat, dan mereka menjadi saksi bagi umat Tuhan di mana-mana tempat mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus ucapkan berkat, sehingga di akhir tahun ini ya Tuhan, kami tetap terus ditolong Tuhan, kami tetap terus disertai Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami berdoa menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, anak cucu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati, kekuatan, kesehatan, sukacita tetap terus menjadi milik bagian hidup mereka. Sehingga hidup mereka tetap terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah hari Minggu di tempat di mana kami masing-masing kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus menopang kami sampai dengan saat ini. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah Engkau adalah pembawa-pembawa damai, sebab Engkau adalah pribadi yang berasal dari kerajaan damai. Kita bukan berasal dari dunia ini. Karena itu berbuat berbedalah daripada apa yang selama ini dibuat oleh orang-orang dunia. Kita ada untuk menunjukkan kasih Tuhan. Kita ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Jadi berkatlah, jadi damailah dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin. Dan daerahku. Amin. Terima kasih Yesus. Dan kiranya amin. Amin ya Tuhan. Daripada malah petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak sehingga kesakitan aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.